Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 9, program studi S1 Pendidikan IPA kelas 1 Universitas Tidar. Pada konten video kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pelantai pada bahasan Gymnospermae dan Angiospermae. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami diantaranya 1. Wahyu Puspitaningrum dengan NPM 19103030006. 2. Melati Vista dengan NPM 19103030040. 3. Dewi Himatul Munif dengan NPM 19103030050. Bahasan yang pertama yaitu Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Gymnospermae merupakan tumbuhan yang letak bakal bijinya terbuka dan tidak dilindungi daun buah. Ciri-ciri dari tumbuhan Gymnospermae yaitu 1. Bakal biji tidak terlindungi daun buah. 2. Umumnya berbentuk perdu, batang dan akar berkambium, serta menebal sekunder. Kemudian kolateral atau berkas pengangkutan terbuka, silem berupa trakeid dan flum tanpa sel pengiring. 3. Alat kelamin terpisah, yaitu serbuk sari Distrobilus jantan, sel telur Distrobilus betina. 4. Struktur perkembangbiakannya khas, yaitu biji yang dihasilkan berupa bunga atau runjung. 5. Batangnya tegak lurus dan bercabang-cabang. Daunnya jarang dan lebar, sifatnya majemuk, pertulangan daun tidak beragam. Klasifikasi Gymnospermae. 1. Cicadinae. Bentuk dan susunan daun mirip pohon palem. Batang tidak bercabang, akar serabut, ujung daun mudah menggulung, alat kelamin jantan dan betina di pohon yang beda. Contoh dari tumbuhan ini yaitu pakis haji. 2. Cnetinae. Pohon lurus dan bercabang, akar tunggang, tulang daun berbentuk menyirip, tipis, dan melebar. Berumah dua, yaitu Strobilus jantan dan betina berada di beda pohon. Contohnya yaitu tanaman melinjo. 3. Coniferae. Alat untuk melakukan berkembang biak runjung yang terletak di Strobilus, batangnya lurus, umumnya tidak menggugurkan daun. Contohnya tusam, atau Pinus mercusi, damar, atau dalam Latin Agathis alba. Manfaat Gymnospermae dalam kehidupan sehari-hari. 1. Untuk industri kertas dan korek api dari tumbuhan Pinus, Ephendra, Juniperus. 2. Untuk obat-obatan dari tumbuhan Pinus, Ephendra, Juniperus, Ginkgo Abis balsamea. 3. Untuk makanan dan minuman dari tumbuhan Netum nemon, Juniper. 4. Bahan bangunan seperti Pinus sylvestris, tuya atau cemara. Kemudian yang kelima sebagai bahan baku ukiran dari Texus baccata. Yang keenam sebagai penghasil getah dari Pinus mercusi. Bahasan yang kedua, Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Angiospermae yaitu tumbuhan yang letak bakal bijinya tertutup dan dilindungi daun buah. Ciri-ciri dari tumbuhan Angiospermae diantaranya 1. Memiliki bunga sebagai alat perkembangbiakan. 2. Benang sari lebih ringan daripada organ. 3. Ukuran gametofit jantan sangat tereduksi. 4. Karpela menutup rapat bakal biji. 5. Ukuran gametofit betina sangat tereduksi. 6. Terjadi pembentukan endosperma. 7. Menghasilkan biji di dalam bakal buah. 8. Akar serabut dan tunggang. 9. Batang bercabang dan berwas. 10. Daun bertulang dan berhelai serta organ tubuhnya bisa dibedakan dengan jelas. Gambar di samping ini merupakan bentuk dari struktur dari bunga tumbuhan Angiospermae. Klasifikasi Angiospermae. Semua anggotanya digolongkan ke divisi Anthophyta, dibagi menjadi dua kelas yaitu monokotil atau tumbuhan berkeping 1 dan dikotil, tumbuhan berkeping 2. Ciri utama yang digunakan dalam klasifikasi ini adalah keping bijinya atau kotiledon. Perbedaan dikotil dan monokotil. Pembeda yang pertama yaitu kotiledon. Pada monokotil ada 1 buah sedangkan dikotil 2 buah. Kemudian sistem perakaran pada monokotil serabut sedangkan dikotil tunggang. Kemudian kambium pada monokotil tidak berkambium sedangkan pada dikotil berkambium. Kemudian pembeda berikutnya yaitu tulang daun. Pada monokotil sejajar atau melengkung, sedangkan dikotil menyirip atau menjari. Kemudian jumlah bagian bunga pada monokotil kelipatan 3, sedangkan dikotil kelipatan 4 atau 5. Pembeda berikutnya yaitu keadaan biji setelah berkecambah, pada monokotil tetap utuh, sedangkan dikotil terbelah 2. Kemudian kaliptra, pada monokotil punya kaliptrogen, sedangkan dikotil tidak mempunyai kaliptrogen. Contoh suku monokotil dan dikotil. 1. Tumbuhan dikotil. Euphorbiaceae atau getah-getahan, seperti tumbuhan karet, ubi kayu, kemiri. 2. Papilionaceae atau kacang-kacangan, seperti buncis, kacang tanah, kacang panjang. 3. Solanaceae atau terong-terongan, seperti kentang, terong, tomat, cabai. Kemudian ada Rutaceae atau jeruk.
Yang kelima, Malvaceae kapas-kapasan seperti kapas, waru, kembang sepatu. Yang keenam, Rubiaceae atau kelompok kopi seperti macam-macam kopi, bunga nusa indah, bunga kaca piring. Berikutnya yaitu tumbuhan monokotil. Yang pertama, dari suku Gramineae atau Poaceae, rumput-rumputan seperti padi, jagung, tebu, alang-alang, macam-macam rumput. Kemudian ada suku Palmae atau Arecaceae atau palem-paleman seperti pinang, kelapa, sawit, sagu, enau, dan salak. Kemudian ada Orchidaceae atau kelompok anggrek. Ada juga Musaceae atau pisang-pisangan, Pandanaceae atau pandan, serta Zingiberraceae atau jahe-jahean seperti jahe, lengkuas, dan kunyit. Manfaat Angiospermae dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk makanan pokok, misalnya padi, gandum, jagung, ubi jalar, sagu, dan singkong. Yang kedua, bahan obat-obatan, seperti jahe, kunyit, sambiloto, dan lengkuas. Yang ketiga, untuk sayuran, misalnya bayam, kangkung, kacang panjang, dan daun singkong. Tumbuhan spermatophyta ini dimanfaatkan seluruh bagian tubuhnya, yaitu daun, akar, batang, tangkai, dan bunga. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.